Om Swastiastu, Om Swastiastu. salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Ya, para pemirsa, pada siang hari ini kita akan mengupas sebuah materi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya di zaman sekarang ini. Materinya adalah Pancaklesa. Mari kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Jero Mangku Teguh Eko Putra Rureng. Ya, mari kita sapa beliau. Selamat siang Pak Mangku. Selamat siang Nggih. Pak Wayan. Swastiastu nggih. Swastiastu. Nggih. Punapi Gatre. Nggih, becik Astunggare. Astunggare. Nggih. Pak Mangku, ini apa ya? Terjadi fenomena bahwa di zaman digital ini, di zaman media sosial ini, sebetulnya kan kita sudah banyak dipermudah ya. Yang tadinya tidak ada handphone, sekarang sudah dengan cepat kita bisa menghubungi orang-orang ya, baik itu dalam bisnis, dalam politik, dalam sosial, dan lain sebagainya ya. Ya banyaklah ya kemudahan-kemudahan yang kita terima di zaman modern ini ya. Nah, tetapi fenomenanya adalah justru dengan adanya teknologi global, teknologi canggih, nah ini justru banyak ya ada yang baca, lihat di TV dan lain sebagainya ya. Malah banyak orang yang stres, depresi, bahkan tingkat bunuh diri itu ya di negara-negara maju ya. Ya di Indonesia juga ya, termasuk Bali nih yang dengar ya. Bahwa di Bali itu tingkat bunuh diri itu cukup tinggi katanya. Nah, ini fenomena ini bagaimana cara ininya Pak Mangku? Kira-kira apa penyebab dan bagaimana mengatasinya Pak Mangku? Monggo Pak Mangku. Om Swastiastu. Jadi Om Pak Wayan, Swastiastu. dalam dunia ini kita itu mengalami namanya 5 penderitaan atau pancaklesa. Pancaklesa, Ya, 5 semua sama, penderitaan. mau kaya, mau miskin, mau agamanya apa ya. Jadi pada dasarnya memang manusia hidup itu sudah membawa penderitaan. Begitu lahir, kita itu sudah duka. Karena apa? Ibu kita sudah kesakitan melahirkan kita kan. Itu sudah menimbulkan penderitaan. Makanya sebetulnya kasunyatan hidup itu yang pertama adalah duka. Duka. Ya. Nah, duka itu pasti ada sebabnya atau samudaya ya. Ada penyebab duka itu ada ya. Ya. Samudaya itu sebabnya. Nah, itu bisa ditindas dengan atau niroda ya, harus penderitaan itu sebab itu harus ditindas. Nah, menindasnya dengan apa? Dengan marga atau jalan. Jadi kasunyatan hidup itu adalah ya duka ya. Terus habis itu niroda samudaya sebab, terus habis itu niroda dan marga. Ya, penderitaan sendiri itu penyebabnya. Nah, tadi kan duka sudah. Penyebabnya ada 5. Yang pertama adalah awidya klesa. Awidya klesa ya. Awidya itu artinya tidak mengetahui pengetahuan, tidak mempunyai pengetahuan. Jadi penderitaan yang disebabkan karena ya bahasa kasarnya kebodohan ya. Tapi kita kan nggak boleh ngomong bodoh. Awidya ya. Awidya. Kebodohan atau awidya terbesar manusia itu apa? Menyamakan diri kita itu dengan badan. Ya. Bahwa sebetulnya kita itu bukan badan. Kita itu adalah roh. Aham, atman, nehi, dehi. Jadi kita itu adalah atma, bukan badan. Ya. Makanya orang yang hanya menuruti kebutuhan indrianya, badannya, pasti akan menderita. Ya, jadi badan itu kan seperti kereta yang kita tunggangi. Ya. Terus habis itu indria itu kan ya ini seperti kuda-kuda yang menarik. Kalau kita hidup hanya memuaskan indria, kita akan menderita. Ya. Tapi kalau kita hidup dikendalikan oleh budi, maka kita akan selamat. Karena budi atau kebijaksanaan itu bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Ya. Nah, terus yang kedua, penderitaan disebabkan karena pikiran ya, atau abhinawa klesa. Jadi orang yang selalu berpikir negatif, selalu suudzon, selalu nyinyir sama orang lain, iri hati, itu hidupnya nggak bakalan
bahagia, itulah penderitaan dia, Penderitaan. itulah neraka dia di dunia. Iya, iya, iya. Ya. Karena apa? Dari pikiran yang jahat itu akan jadi mulut yang jahat. Ya. Kalau pikirannya jahat, mulutnya pasti jahat, keluar ya. kan. Mulut yang jahat, perbuatannya jahat. Ya. Ya, perbuatannya jahat, dia akan menjadi kebiasaan yang jahat. Ya, kebiasaan jahat ada karakter yang jahat dan nanti akhirnya akan jadi takdir yang jahat. Ya. Makanya solusinya apa? Awalilah dari pikiran. Kita itu kita harus berpikir baik sama teman, bahkan sama orang musuh kita pun kita harus berpikir baik. Nah, itu yang berat itu. Pikiran yang baik akan jadi tutur kata yang baik. Kita daripada nyinyirin orang, olok-olok orang, mendingan kita memuji orang, mengapresiasi orang. Ya. Yang ketiga itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kita udah biasa, terima kasih Pak ya, mohon maaf ya, dia akan biasa. Akhirnya jadi karakter dan dia takdirnya akan menjadi baik. Ya. Makanya dari pikiran itu akan merubah takdir kita. Nah, yang ketiga adalah asita klesa. Asita klesa. Ya. Jadi disebabkan karena keinginan. Ya, kan sekarang ini karena dunia tadi bilang kenapa dengan ditemukan medsos itu justru seperti mata dua pisau. Di lain sisi medsos bisa untuk menguntungkan dharma wacana, untuk menyebarkan dharma, mempermudah dharma, bagus. Di lain sisi medsos bisa untuk judi online, bisa untuk penipuan, ya tergantung kita. Nah, yang tidak bisa membatasi keinginannya ini menggunakan teknologi akhirnya terjerumus. Misalkan di medsos ada iklan, oh beli ini, beli online ini. Lah, bagi orang yang banyak duit ya silahkan. Tapi bagi yang tidak mampu, ya kita itu berkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Makanya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau harapan-harapan yang tidak terpenuhi itu akan mengurangi kebahagiaan. Jadi expectation reduce joy. Jadi harapan-harapan yang tidak sesuai dengan keinginan yang itu, yang melampaui batas itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Makanya kita urip itu mung sak dermo. Kita harus sak dermo, hidup sederhana, prasojo, jujur, irit, dan kita harus menerima keadaan kita. Ya, sebetulnya kehidupan kita itu ya bukan hanya menuruti keinginan kita, ya, tapi harus dengan sesuai kemampuan kita. Oke. Nah, jadi dengan seperti itu Pak Mangku, apakah kita nggak boleh kaya atau kita meningkatlah ekonominya? Kalau seperti yang Pak Mangku bilang tadi. Jadi gini, yang ketiga tadi asita klesa itu kan karena keinginan. Ya, yang penting tidak berlebihan. Pertanyaannya, terus apakah kita harus membatasi keinginan? Kita nggak boleh kaya, nggak boleh bisnis, nggak boleh punya harta, nggak boleh punya mewah. Kan dunia itu hanya sementara. Yang penting akhirat. Makanya nggak usah kaya-kaya. Apakah boleh kita nggak pakai mobil Mercy, pakai mobil Fortuner, apa nggak boleh gitu kan? Pertanyaannya itu, ya boleh-boleh aja ya. Tapi jangan terikat dengan keduniawian atau raga. Makanya yang keempat disebabkan oleh raga klesa. Jadi raga klesa itu adalah kelekatan pada raga yang berlebihan atau kelekatan pada materi. Kita boleh punya mobil Mercy, Rubicon atau apa, rumah mewah atau apa, silahkan. Tetapi pada suatu saat itu harus pergi, kita harus menerima kenyataan, kita harus mengikhlaskan atau legowo. Ya, Bapak boleh mau jadi pejabat, mau jadi apa boleh, tapi suatu saat pensiun, suatu saat ada tour of area atau tour of duty atau ada regenerasi. Bapak jangan terikat atau tidak legowo. Ya, sindrom kekuasaan. Ya, itu yang membuat penderitaan. Ya, itu yang disebut dengan raga klesa. Kita boleh kaya, kita boleh punya duit yang banyak. Tetapi suatu saat kita harus meninggalkan semuanya. Suatu saat kita harus wanaprasta. Kita harus legowo. Lah penderitaan sekarang itu kenapa kok banyak orang stroke, orang stres, orang darah tinggi, ya.
Karena dia tidak legowo, karena dia tidak siap untuk meninggalkan keduniawian, kenikmatan, kenyamanan, zona nyaman yang selama ini kita miliki. Padahal di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi kita harus menerima perubahan itu. Ya, benar. Jadi memang kita boleh kaya, kita boleh ya bisa mencapai apa kekayaan setinggi langit, tetapi dengan catatan bisa legowo nggak kita, bisa ikhlas nggak kita suatu saat ditinggalkan, kan gitu ya Pak Mangku ya. Pak Mangku juga ada juga orang yang sangat iri, dengki, benci, akhirnya menderita. Nah itu kenapa Mangku? Ya itu adalah sebab yang kelima, yaitu dwisa klesa, yaitu kesengsaraan karena kebencian. Ya, orang mau masuk surga itu harus damai. Kalau dia masih punya kebencian, dendam, dia nggak akan masuk surga. Karena surga itu artinya nirwana. Nir itu tidak, wana itu kebencian atau dendam. Jadi tidak punya dendam, damai itu masuk nirwana. Nah dari urian dari tadi Pak Mangku, kira-kira kesimpulannya apa nih untuk para pemirsa? Jadi penderitaan-penderitaan itu kan sebabnya karena maya atau ilusi ya. Jadi langkah pertama kita itu manusia itu disebut man atau men ya. Man itu yang pertama maya. Kita harus melenyapkan maya dari dalam diri kita ya. Yang tadi penderitaan itu. Kalau kita sudah menemukan melenyapkan maya, kita akan menemukan atman. Jiwa yang sejati yang dari Tuhan. Setelah itu kita baru akan bisa mencapai nirwana. Ya, jadi kesimpulannya untuk mencapai nirwana harus melenyapkan maya, menemukan atman, dan menemukan nirwana. Ya, oke. Jadi demikian ya pemirsa di rumah, kesimpulan dari Pak Mangku Teguh ya bahwa jadi kita ini semoga bisa damai secara kemanusiaan ya, tidak ada kebencian, keserakahan ya, seperti ajaran Wasudewa Kutumbakam bahwa kita semua adalah bersaudara ya. Demikian kira-kira ya Pak Mangku nggih. Oke Pak Mangku, kita mengucapkan terima kasih nggih atas waktu dan dedikasinya terhadap agama nggih. Suksmo dahat niki. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Nggih. Nah, para pemirsa, demikian kami dari Moksha Channel mengucapkan para Mas Santi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om